Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Radar Lampung TV dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita ada dialog interaktif pemirsa bersama dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang akan mengangkat tema terkait penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Penguatan ekonomi rakyat menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional dan daerah. Ekonomi berbasis masyarakat dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Pemerintah pusat melalui Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan telah mendorong dua program strategis, yaitu Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi rakyat. Program Koperasi Merah Putih diarahkan untuk dapat memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi masyarakat yang modern, produktif, dan berdaya saing. Sementara koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam distribusi, produksi, serta akses permodalan masyarakat. Sementara itu, Kampung Nelayan Merah Putih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas nelayan, penyediaan infrastruktur, akses teknologi, serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan. Provinsi Lampung memiliki potensi besar di sektor koperasi, pertanian, serta kelautan dan perikanan. Namun demikian masih terdapat sejumlah tantangan seperti kelembagaan koperasi yang belum optimal, keterbatasan akses permodalan, rantai distribusi yang panjang, serta kesejahteraan nelayan yang belum merata. Oleh karena itu, pemirsa diperlukan dialog antara unsur terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan guna mengevaluasi implementasi program serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat ekonomi rakyat di Provinsi Lampung khususnya. Sudah hadir bersama saya pastinya narasumber kita hari ini yang akan membahas terkait penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih ya. Kita akan sapa satu-satu terlebih dahulu pemirsa ya. Ini di samping saya ada Bapak Haji Singa Ersa Awangga selaku anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pastinya. Selamat pagi Bapak, gimana kabarnya? Baik hari ini ya? Alhamdulillah baik pemirsa ya. Dan di sebelah Pak Singa pastinya pemirsa ini ada Bapak Haji Morisman ST selaku anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung juga. Selamat pagi Bapak. Pagi. Hari ini baik ya? Alhamdulillah sehat insyaallah. Alhamdulillah sehat dan baik, dan pastinya menemani saya ya di sini ada ibu kita yang cantik. Di sebelah sana ada Ibu Dr. Anda Evi Fatmawati MSI selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Halo Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, terima kasih. Tabi pun. Ya pun. Baik sekali ya hari ini ya. Dan di ujung sana juga pastinya pemirsa kita ditemani bersama dengan Bapak Insinyur Bani Isprianto MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung ya. Halo Bapak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Selamat pagi Mbak Amel, terima kasih, alhamdulillah sehat. Sehat hari ini ya. Alhamdulillah. Narasumber kita sudah sehat dan pastinya sudah siap ya ingin membahas tema ataupun informasi kita yang pastinya sangat-sangat menarik ya. Tidak hanya tema terkait nasional tapi juga merujuk ke daerah-daerah yang ada di Indonesia terkait Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan. Kita akan mulai perbincangan kita bersama dengan Ibu Evi ya, selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Nah, Ibu, kiranya gimana nih kondisi dan perkembangan koperasi yang ada di Provinsi Lampung saat ini, dan sampai dengan saat ini kira-kira sejauh mana implementasi dari program Koperasi Merah Putih ini berjalan khususnya di Provinsi Lampung? Terima kasih Mbak Amel. Untuk Koperasi Merah Putih di Lampung ini perkembangannya cukup baik. Karena dengan adanya program koperasi ini sebenarnya masyarakat Lampung sangat menyambut sekali. Dengan sudah terbentuknya saat ini ada 2.650 Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh desa di Provinsi Lampung, di kabupaten kota. Ini saat ini ada 2.192 titik yang siap bangun untuk Koperasi Merah Putih. Tetapi untuk pembangunan yang sudah 100% ada 793 titik. Lampung ini adalah yang terbanyak se-Sumatera
Selain dari kalau Jawa, kemarin Jawa Timur, Jawa Tengah waktu Presiden launching, tahap pertama Lampung adalah yang kedua terbesar di Sumatera. Namun demikian memang harus kita perkuat nanti SDM, tata kelola, koperasinya ini. Kemudian dari koperasi Merah Putih yang sudah ada ini, ada yang sudah berjalan 154 bisnis-bisnis di desa-desa yang sudah jalan. Mereka sudah RAT, ada 1.178, kemudian anggota dari anggota koperasi itu 59.802. Nah, ini harapannya kami menghimbau seluruh masyarakat desa maupun kelurahan untuk bisa bergabung menjadi anggota Koperasi Merah Putih di tempat tinggalnya masing-masing untuk memperkuat perekonomian daerah kita masing-masing. Oke, baik ya, seperti itu pemirsa ya. Tadi kalau kita lihat implementasi dari program pemerintah ini yang sudah berjalan juga diantaranya di provinsi kita tercinta itu sudah berjalan sampai dengan sejauh ini dan bisa dikategorikan masuk ke dalam kategori provinsi yang cukup punya ranking besar gitu ya, implementasi dari Koperasi Merah Putih ini sendiri ya. Dengan banyaknya proses dan juga tantangan pastinya yang dihadapi oleh Ibu dan teman-teman juga dari Dinas Koperasi, kira-kira apa saja kendala utama dalam penguatan kelembagaan koperasi ini diterapkan khususnya di Provinsi Lampung? Karena kalau kita lihat Provinsi Lampung ini salah satu provinsi yang juga luas dan menjadi akses atau jembatan utama di Pulau Sumatera ya Bu. Nah, kira-kira apa saja kendalanya? Kendala yang utama ini kita untuk pembangunan ini keterbatasan lahan yang kadang-kadang terbatas. Kita tahu bahwa dana lahan desa atau kelurahan tuh kadang-kadang kurang memenuhi persyaratan karena kan harus 1.000. Tetapi untuk fisik bangunannya ke depan ada program pusat bahwa untuk lahan terbatas bangunan itu akan dibuat untuk bertingkat. Ada kebijakan baru, kemudian ada juga kita pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatasi keterbatasan lahan terutama seperti di Kota Bandar Lampung memanfaatkan aset-aset provinsi yang banyak luas dan tidak terpakai. Sebagai sampel contoh, di Dinas Koperasi UKM saya bangun satu Koperasi Merah Putih Kecamatan Bulak-Galik, Kelurahan Bulak-Galik. Nah, ini adalah pemanfaatan lahan bersama supaya anggota dari Bulak-Galik tersebut bisa mendapatkan manfaat dari koperasi tersebut. Kemudian kita juga ada kendala manajemen pengurusan. Nah, inilah tugas kami Dinas Koperasi nanti melakukan pendampingan. Kami ada 43 orang pendamping koperasi yang siap mendampingi di seluruh kabupaten kota. Adanya juga perbedaan prinsip koperasi sekarang ini koperasi modern, bukan lagi yang lama metodenya. Dia sudah digitalisasi, kita harus paham literasi masalah keuangan, kemudian kita harus paham metode bisnis, yaitu dengan memanfaatkan potensi profit dari potensi desa untuk PAD desa. Jadi memang prinsip koperasi modern ini adalah bisnisnya desa itu untuk memajukan pendapatan daripada masyarakatnya, melibatkan nanti penduduknya itu pemerataan, adalah untuk prasejahtera kita libatkan, membangun akses pasar, kita kemudian juga nanti ada pengawasan internal dari dalam supaya lebih optimal. Nah, ini jaringan yang paling penting harus kita bangun supaya perputaran ekonomi itu bisa berjalan. Itu saja. Betul. Ya, pastinya roda perekonomian dan juga masyarakat ini turut serta menjadi poin paling penting ya di antara implementasi program ini pemirsa. Nah, tadi kita sudah sedikit banyak bahas terkait Koperasi Merah Putih juga ya. Nah, kita akan pindah sejenak ke implementasi program pemerintah yang satu ini dan juga mungkin saja saat ini Anda sedang merasakan dampak ataupun manfaatnya, yaitu terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih ya, karena provinsi kita juga merupakan salah satu provinsi yang kaya akan destinasi wisata alamnya ya. Nah, salah satunya adalah implementasi dari program Kampung Nelayan Merah Putih yang diterapkan di Provinsi Lampung tercinta ini ya. Kita akan pindah sejenak ke
Bapak Bani ya selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan bersama tim tentunya. Nah, kiranya bagaimana kondisi kesejahteraan nelayan yang ada di Provinsi Lampung saat ini dan juga bagaimana implementasi program Kampung Nelayan Merah Putih ini berjalan kalau Bapak lihat, karena kita lihat bahwa Provinsi Lampung ini memiliki kabupaten kota yang cukup beragam seperti itu ya. Nah, kira-kira dalam mengimplementasikan setiap proses dan juga langkah-langkah dari program ini seperti apa berjalan, Pak? Baik, terima kasih Mbak Amel. Selamat pagi para pemirsa di rumah atau dimanapun berada. Jadi terkait dengan kondisi masyarakat nelayan di seluruh pesisir di Provinsi Lampung, saat ini memang kita boleh jujur bahwa kondisinya hampir sebagian ada yang sudah sejahtera, tetapi banyak yang belum sejahtera. Artinya memang nelayan-nelayan kita banyak yang hidupnya masih kekurangan. Artinya mereka itu terutama yang tangkap ini, perikanan tangkap ini, mereka menangkap ikan itu satu hari ini menangkap ikan hanya untuk makan 1-2 hari. Jadi tidak sempat untuk menyimpan atau menabung. Nah, ini yang menjadi problem hampir sebagian besar seperti itu. Tapi juga ada nelayan-nelayan yang sudah maju, ada yang mereka mempunyai kapal-kapal yang cukup lumayan representatif yang agak besar, itu juga sudah ada beberapa. Nah, jumlah nelayan kita kurang lebih sekitar 60.000 nelayan, itu tersebar di 6 kabupaten, hampir semuanya berada di pesisir. Nah, adanya program pemerintah, program strategi nasional PSN Kampung Nelayan Merah Putih ini diharapkan memang sangat membantu terhadap nelayan-nelayan. Satu, untuk mengedukasi para nelayan, kemudian yang kedua untuk mendorong ekonomi di kampung-kampung nelayan yang saat ini memang ekonomi mereka cenderung kurang berkembang. Jadi kampung nelayan ini, KNMP ini tujuannya adalah untuk membangun atau mengembangkan kawasan pesisir menjadi kawasan ekonomi maritim yang produktif, kemudian yang strategis dan terintegrasi dan produktif, serta mempunyai daya saing yang tinggi. Jadi diharapkan nanti di kampung-kampung nelayan ini tumbuh ekonomi yang bisa bisa memberikan nilai tambah bagi nelayan, meningkatkan kesejahteraan nelayan. Di Provinsi Lampung saat ini kita mengusulkan ada 34 KNMP yang sudah terrealisasi. Di Kabupaten Lampung Selatan ada 4 itu di Kecamatan Seragi, kemudian Ketapang, kemudian yang Lampung Selatan ada 2, kemudian yang Lampung Timur ada 2 di Kecamatan Labuan Meringge. Nah, kemudian itu di tahun 2025 sudah terbangun. Di Kecamatan Seragi itu ada juga yang dibangun SPBN, stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan. Karena ini memang problem, jadi nelayan, nah terkait dengan bahan bakar subsidi juga yang menjadi problem adalah kalau tidak dibangun SPBN di wilayah-wilayah pesisir, mereka mendapatkan bahan bakar subsidi ini terlalu jauh. Ada yang sampai 30 kilo, ada yang sampai 20 kilo, sehingga waktunya habis hanya untuk mendapatkan bahan bakar untuk bahan bakar subsidi. Nah, kemudian di tahun 2026 KNNP yang sudah dibangun adalah yang sekarang sedang on proses, sedang dibangun. Ini ada 4 juga di Padang Cermin 1 di Sawaran, kemudian di Tanggamus di Limau 1, kemudian di Lampung Selatan di Kuntir 1, dan di Lampung Selatan 1, dan di Lampung Tengah 1 di Bandar Surabaya. Nah, ini diharapkan dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih ini nanti bisa menumbuhkan ekonomi di kampung-kampung nelayan, kemudian meningkatkan kesejahteraan atau pendapatan petani nelayan di kampung-kampung nelayan. Karena memang saat ini kondisi mereka ini masih sangat kurang, terutama juga SDM mereka juga masih sangat kurang. Jadi dengan adanya ini nanti bisa teredukasi dengan baik, karena di KNNP ini nanti akan dibangun cold storage, kemudian pabrik es yang portable, kurang lebih sekitar 80.000
Ibu Balok. Kemudian nanti juga ada shelter atau dermaga pendaratan ikan, ada kemudian tempat lelang untuk ikan. Kemudian juga nanti bukan nanti yang sekarang dilaksanakan juga dibangun kios kuliner untuk mengembangkan kuliner bahari. Jadi di sana nanti terpadu sehingga semuanya terintegrasi dengan baik. Hanya memang sekarang baru di Labuan Merengge yang sudah jalan, di Lampung Selatan baru belum, karena memang memerlukan SDM yang cukup harus bagus untuk mengelola KNMP ini. Barangkali itu sekilas terkait dengan perkembangan KNMP di Provinsi Lampung. Oke, seperti itu pemirsa ya. Tadi kalau kita lihat terkait program salah satunya Kampung Nelayan Merah Putih yang dijalankan ya di Provinsi Lampung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, ini pastinya sangat kolaboratif sekali dan juga memiliki ide-ide dan gagasan yang sangat luar biasa ya, agar wilayah pesisir kita ini bisa bergerak dan juga bangkit untuk lebih maju lagi. Nah, tapi kalau kita lihat nih salah satunya sama seperti Dinas Koperasi tadi, Dinas Kelautan sendiri pasti merasakan atau mengalami tantangan dan kendala-kendala utama yang dirasakan Bapak bersama dengan rekan-rekan. Apalagi kalau kita bicara terkait wilayah, kita tidak hanya memiliki tantangan dengan sumber daya manusianya saja, tapi juga wilayah, infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa saja tantangan yang dirasakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri dalam menerapkan ini? Mungkin akses permodalan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Sejauh ini seperti apa, Pak? Baik, Mbak Amel. Jadi tantangan utamanya adalah yang pertama adalah SDM. SDM ini merupakan fondasi dasar. Jadi kalau petani SDM-nya sudah lebih tinggi ya dari nelayan, tapi kalau nelayan itu standarnya masih di bawah petani. Jadi harus diedukasi yang lebih lebih komprehensif sehingga nelayan-nelayan bisa mengerti dan paham, karena banyak nelayan yang mereka tidak paham, bahkan untuk mendapatkan BBM saja mereka tidak tahu. Artinya harus bagaimana supaya BBM bersubsidi itu bisa masuk. Hampir semua kurang lebih 34.000 kapal nelayan yang ada di Provinsi Lampung, mungkin sekitar hanya 40% yang mereka mempunyai surat izin kapalnya, sehingga ini juga menjadi problem, dan ini sudah setiap tahun sudah selalu kita lakukan edukasi, hanya memang kendalanya banyak. Satu SDM, satu memang mereka tidak punya modal untuk mengurus perizinan, karena posisi mereka yang jauh dari tempat pengurusan izin kapal. Nah, sementara BBM ini dengan program Ekstar ini harus kapalnya harus berizin untuk mendapatkan subsidi, karena pemerintah kan tidak mau juga bahwa BBM minta ini salah sasaran, jadi untuk tepat sasaran harus berizin. Nah, ini yang menjadikan itu. Kemudian juga distribusi. Jadi distribusi ini masih menjadi kendala, terutama untuk pemasaran. Jadi mereka masih tergantung dengan tenggulak-tenggulak. Jadi ini yang juga menjadikan nilai tawar mereka turun, gitu. Nilai tawar mereka tidak tinggi. Nah, kemudian juga terkait juga ini juga masih kendala infrastruktur. Jadi rata-rata daerah-daerah pesisir ini memang infrastruktur untuk pelayanan bengkel kapal, kemudian docking dan sebagainya ini sangat terbatas. Nah, ini menjadi kendala juga bagi kita. Terus kemudian permodalan. Hampir sebagian besar nelayan kita memang kekurangan modal. Mereka hanya kapal-kapal kecil yang itu tadi yang tadi kita sampaikan, bahwa kapal-kapal kecil itu berlayar hanya sekitar pantai, tidak terlalu jauh. Mereka mendapatkan ikan hanya untuk dijual untuk hidup 1 sampai 2 hari, dan dia tidak bisa menampung. Ini jadi kendala bagi kita, dan terutama untuk permodalan. Jadi kita juga sudah melakukan edukasi mengaitkan nelayan-nelayan kita dengan permodalan, baik melalui KUR dan lain sebagainya, yang lebih lebih soft lah, lebih mudah dan lebih bunganya sangat rendah. Kalau KUR kan bunganya sangat rendah, sehingga diharapkan petani bisa, nelayan bisa menjangkau itu kendalanya. Oke, baik, seperti itu ya pemirsa. Kita sedikit banyak sudah menangkap ya terkait penjelasan Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, yang juga pastinya ini informasi yang bisa kita dapatkan dan kita akses seluas-luasnya ya. Nah, terutama dan yang paling khusus yang ada di provinsi tercinta kita, yaitu Provinsi Lampung sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail lagi
bersama dengan Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung ya selaku badan pengawas jalannya program ini. Nah, kita akan bersama dengan Pak Singa terlebih dahulu ya selaku anggota. Kiranya bagaimana pengawasan legislatif dalam hal ini Pak terkait implementasi program dari Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang dijalankan oleh dinas terkait yang ada di Provinsi Lampung. Sejauh ini DPRD sendiri melihat implementasi program ini sudah berjalan seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Amel ya. Kita tentunya harus banyak berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memantau kegiatan tersebut sampai kepada pelaku koperasi tersebut. Jadi kita sering adakan hearing-hearing dengan dinas untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan. Seperti halnya sekarang ini Koperasi Merah Putih yang nampak sudah marak sekali di setiap desa, dan ini setiap kecamatan itu juga ada pendamping kecamatannya untuk pelaku-pelaku koperasi ini, sehingga anggota-anggota koperasi, pengurus-pengurus koperasi ini bisa berkoordinasi antar desa juga apa yang bisa di desanya dilaksanakan, dan tentunya mereka mendapatkan bimbingan daripada pendamping-pendamping kecamatan untuk mempelajari sistemnya atau potensi-potensi mana yang bisa kita gali untuk perkembangan koperasi tersebut. Seperti itu. Jadi pastinya dari unsur legislatif juga tidak lepas tangan begitu saja, tapi tetap melakukan pengawasan ya Pak ya? Tentunya pasti, karena itu adalah tugas kami sebagai pengawasan. Oke, betul sekali ya. Pasti tetap dalam pengawasan, implementasi atau program ini bisa berjalan gitu ya pemirsa ya. Nah, kalau dari alokasi anggaran yang ada dalam program ini apakah sudah tepat sasaran dan berjalan optimal seperti itu ya? Bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah nih dalam implementasi program ini sendiri berjalan ya, khususnya yang ada di daerah-daerah. Nah, kita akan coba dengarkan jawaban dari Pak Morislan juga selaku anggota dari Komisi 2 DPRD. Bagaimana nih Pak sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terkait program ini dan terutama juga di alokasi anggaran seperti itu. Implementasinya seperti apa berjalan? Terima kasih, Mbak Mel. Ya, selamat pagi para pemirsa Radar TV se-Indonesia. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini sangat penting sekali karena pemerintah pusat mempunyai peran, artinya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini harusnya berbagi peran. Karena pemerintah pusat ini membentuk regulasi pemodalan ataupun programnya, dan sedangkan peran untuk pemerintah daerah yaitu pengawasan, eksekusi ataupun pendampingan. Ini sangat penting sekali karena tanpa pengawasan, tanpa pendampingan dari pemerintah daerah, ini akan tentunya banyak masalah-masalah yang akan dihadapi di program tersebut. Karena jujur, Mbak Mel, program Koperasi Merah Putih ini sangat bagus sekali untuk mensejahterakan, untuk menghidupkan perekonomian desa. Ini bisa meningkatkan PAD-PAD desa ke depannya, asal bisa diurus dengan baik, asal memang para SDM, para karyawan dan lain-lain ini bisa bekerja dengan optimal. Dampak dari Koperasi Merah Putih juga sangat luas, bisa dari harga bisa beda dengan yang lain, terus juga bisa dampak positifnya itu meningkat penerimaan tenaga kerja, menyerap tenaga kerja dan lain-lain. Ini sangat penting sekali. Terkait sinergi, emang seharusnya memang selalu berbagi peran antara pemerintah pusat dan daerah, berbagi peran sesuai tupoksinya masing-masing. Begitu, Mbak. Terima kasih.
Setuju ya, pastinya kolaborasi ini kita harapkan Ya. bisa memberikan dampak positif ya pemirsa bagi masyarakat dan juga demi kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di Provinsi Lampung itu sendiri ya. Nah, menarik ya tema ataupun informasi kita hari ini terkait penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kita break sejenak, kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami, Dialog Interaktif bersama Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung akan segera kembali. Kehidupan saat ini menggantungkan diri pada teknologi seakan hidup sendiri. Sama seperti diriku, setiap hari tidak pernah lepas dari alat ini sampai-sampai lupa dengan kanan kiri. Hai, mau kemana? Seneng banget. Aduh, kalau jalan tuh pakai mata dong, Mbak. Jangan pakai kaki, Mbak, pakai mata. Aku tak mengenal waktu. Semua temanku mulai menjauhiku. Pulang bareng yuk. Hidup tanpa arah. Orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Kenapa, Pak? Halo nak, di mana? Lagi main game loh. Ntar aja sih teleponnya. Aku semakin resah. Aku pun semakin menjadi-jadi. Hingga aku diingatkan oleh... Woi, jangan telat lihat, jangan ngeliatin HP aja. Bijaklah dalam menggunakan gadgetmu. Jangan sampai teknologi memperbudakmu. Capek banget ya. Ya nih, duduk aja yuk. Yuk. Kamu nggak bawa tumbler? Enggak, aku tadi beli di warung. Simple lagi. Simpel sih iya, tapi botolnya itu loh bisa nambah sampah. Iya sih. Udah sore nih, pulang yuk. Yuk. Tahu nggak? Satu botol plastik tuh butuh puluhan tahun loh buat terurai. Nah, bayangin kalau tiap orang buang satu botol tiap hari, bakalan banyak banget kan sampahnya. Nah, dengan bawa tumbler itu bakalan ngebantu banget untuk menjaga bumi ini. Bener juga ya. Besok-besok aku bawa tumbler deh. Biar hemat juga. Setiap botol plastik yang dibuang meninggalkan jejak panjang bagi bumi. Tapi, membawa tumbler sendiri bisa jadi langkah kecil yang berarti. Lebih hemat, lebih sehat, dan lebih peduli. Mari mulai kebiasaan baik untuk lingkungan yang lebih baik. Ya, terima kasih banyak pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Interaktif bersama Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang membahas tema terkait penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemirsa ya. Kita sudah bahas banyak sekali terkait implementasi program ini dan juga pengawasan dari berjalannya program ini khususnya yang ada di Provinsi Lampung, dan juga mungkin saat ini Anda yang sedang merasakan manfaat dari implementasi kedua program ini, dan kita harapkan kedepannya bisa terus berjalan baik sehingga bisa menjadi salah satu roda penggerak ekonomi lokal khususnya yang ada di Provinsi Lampung bisa bergerak maju ya. Nah, kita
pindah sejenak, kali ini akan berdiskusi bersama dengan teman-teman dari anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung ya, terkait implementasi dari program Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih sejauh ini ya, mulai dari proses ataupun langkah-langkah konkret yang sudah dijalankan selaku badan pengawas dan lain sebagainya. Kira-kira apa harapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung khususnya dari Komisi 2 dan secara umum ya tanpa terkecuali dalam implementasi kedua program ini berjalan khususnya yang ada di Provinsi Lampung? Apa harapan-harapan dan juga saran untuk kelembagaan ataupun untuk masyarakat dalam hal ini yang merasakan langsung yang diharapkan dari DPRD sendiri? Boleh kita dengarkan penjelasan dari Bapak Morris dan nanti dilanjutkan oleh Pak Singa ya. Silakan Pak Morris terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ya tentu harapan kami dari program Koperasi Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih ini, program ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk menghidupkan perekonomian di desa, di daerah kampung tersebut. Jadi harapan kami kepada pengurus ya, kepada dinas terkait agar selalu konsen untuk pendampingan, untuk pengawas pendampingan, untuk edukasi para koperasi ataupun koperasi nelayan merah putih agar program ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Karena program ini tentu sangat menarik, banyak perhatian dari seluruh elemen. Kalau program ini tidak berjalan dengan baik, tentu akan mendapat dampak yang sangat banyak sekali. Harapan kami dari DPD Provinsi Lampung agar dinas terkait selalu menampilkan kontribusi dan juga kepada warga ataupun karyawan yang sudah terlibat di Koperasi Merah Putih itu agar lebih serius dan lebih konsen untuk menjalankan operasional dari koperasi tersebut. Dengan adanya mereka bisa konsen, bisa serius dalam bekerja, insya Allah koperasi ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin itu. Terima kasih banyak Pak Morris ya. Kalau dari Pak Singa sendiri seperti apa? Memang dengan adanya Koperasi Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih ini yang tentunya tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat, perlu sekali pengawasan di bidang keuangan, karena rentan sekali selama ini banyak sekali koperasi-koperasi yang kolab yang justru akhirnya pengurus-pengurusnya terjerat dengan penggunaan dana yang tidak semestinya mereka pergunakan, akhirnya membuat kredit daripada usaha tersebut. Namun sekarang ini memang pemerintah telah mengadakan pendampingan. Kelihatannya Koperasi Merah Putih yang ada ini ada pendampingan sehingga bisa mengarahkan usahanya itu di bidang apa. Mungkin dengan pendampingan itu, kalau di suatu desa itu ada kebutuhan yang sangat mendesak, sementara di daerah itu tidak ada, tentunya dengan pendamping tadi bisa mengetahui di daerah lain ada, sehingga mereka bisa saling supply kebutuhan daripada masyarakat yang ada di koperasi masing-masing. Ini tentunya sangat membantu sekali untuk kita sebagai pengawasan juga selalu mengedukasi juga agar pelaku atau pengurus Koperasi Merah Putih ini bisa selalu berkoordinasi dengan pendampingnya atau sesama koperasi, mengingat persaingan ini memang agak ketat. Di mana-mana sekarang retail ini sudah menjamur, sehingga memang memerlukan pengawasan dan pendampingan yang sangat ketat sekali untuk demi majunya Koperasi Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih yang kita harapkan
menjadi tujuan kita mencapai tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mandiri, tidak selalu mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah yang selama ini banyak sekali dikucurkan dari pemerintah, dari dinas sosial, sehingga mereka tidak bergantung pada bantuan-bantuan tersebut. Dengan usaha ini semua bisa lancar, bisa menampung hasil pertanian masyarakat, bisa memasarkan sehingga mempunyai harga jual yang cukup baik. Saya rasa itu. Oke, baik. Seperti itu ya, pemirsa, pastinya harapan-harapan yang diinginkan dari Badan Pengawas dalam hal ini adalah DPRD Provinsi Lampung mewakili Komisi 2 bersama teman-teman ya. Oke, nah kalau dari si penggerak atau penjalan sendiri dari berlangsungnya program ini, boleh kita dengarkan juga harapan-harapan dan juga keinginan ya, baik itu dari stakeholder terkait ataupun juga masyarakat dalam hal ini yang merasakan manfaat langsung ya, dari Ibu Evi selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, dan juga Bapak Bani selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung bersama tim juga pastinya yang menjalankan program ini. Bagaimana harapan-harapan yang diharapkan kepada masyarakat dan juga implementasi program ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama. Boleh kita dengarkan yang pertama dari Bapak Bani, nanti dilanjutkan oleh Ibu Evi. Silahkan Bapak Bani. Baik, terima kasih Mbak Amel. Jadi dengan adanya program-program ini, harapan kami adalah ini program bisa berjalan dengan baik, kemudian masyarakat bisa berpartisipasi di dalam program ini, khususnya adalah program KNMP karena ini sangat bagus sekali. Kemudian juga pengelola daripada Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa bersinergi dengan berbagai pihak, dengan beberapa stakeholder, baik itu nelayan maupun pihak-pihak lain, maupun pihak-pihak perbankan atau pihak-pihak perusahaan-perusahaan yang bisa diakses untuk membantu sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Harapannya adalah bahwa Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa maju, kemudian masyarakat nelayan bisa terlayani dengan baik, bisa berpartisipasi dengan baik, sehingga perekonomian tumbuh di dalam kampung-kampung nelayan, kemudian nelayan juga mendapatkan manfaat yang lebih baik dengan adanya nilai tambah yang lebih tinggi, pendapatannya lebih tinggi, sehingga kemiskinan itu bisa kita tuntaskan. Karena memang kemiskinan ini hampir sebagian besar ada di daerah pedesaan-pedesaan, khususnya adalah di kampung-kampung nelayan. Nah, kita berharap kampung-kampung nelayan ini menjadi kampung-kampung nelayan yang modern, yang kuat, yang terintegrasi dengan berbagai pihak, berbagai stakeholder, kemudian kampung nelayan yang mandiri dan berdaya saing tinggi, sehingga masyarakat di sana, di kampung-kampung nelayan itu menjadi masyarakat yang maju seperti masyarakat perkotaan. Saya kira itu harapannya, sehingga masyarakat di kampung-kampung nelayan nanti bisa sama dengan masyarakat yang ada di perkotaan-perkotaan. Mereka punya SDM yang baik, yang tinggi, mereka perekonomian mereka juga meningkat pesat seperti di masyarakat-masyarakat yang ada di perkotaan, sehingga ketimpangan ini bisa dieliminasi. Kita berharap ke depan tidak ada lagi terjadi ketimpangan-ketimpangan antara kota dan desa, khususnya adalah di kampung-kampung nelayan. Demikian Mbak Amel. Bapak Bani, boleh kita lanjutkan harapan-harapan untuk program ini ya, salah satunya dari Ibu Evi. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Amel. Harapan kami sebagai yang mendampingi Koperasi Merah Putih bahwa di mana Koperasi Merah Putih ini nanti didampingi oleh manajer. Satu-satu desa ada manajer pendamping Koperasi Merah Putih adalah anak muda yang potensinya cukup handal, dia akan memahami bagaimana untuk pola bisnis. Disinilah harapannya pengurus Koperasi Merah Putih dengan pendampingan manajer bisa memanfaatkan potensi lokal kita di tiap desa
Kita punya pertanian, punya perkebunan, pariwisata yang saat ini belum maksimal pengelolaannya. Kita mencoba membangun kemandirian ekonomi di setiap desa nanti supaya mengurangi ketergantungan dari kota, sehingga laju urbanisasi dan menciptakan fondasi ekonomi yang mandiri yang berkelanjutan. Nanti kemudian juga harapannya di mana anak-anak muda ini bisa membantu di desa untuk kemandirian, merubah mindset koperasi ini sekarang adalah koperasi modern. Apa itu koperasi modern? Dia sudah digitalisasi, ada keterbukaan mulai dari administrasi, ada aplikasinya, ada publik bisa melihat RAT-nya, kemudian dia bisa membangun marketplace, kemudian melakukan pembayaran non tunai supaya tidak ada kebocoran anggaran, menghindari BI checking, pemasaran melalui media sosial, menghindari biaya yang tinggi. Tergantungan kita kepada literasi digital, infrastruktur internet, wilayah ini sangat besar saat ini, sehingga harapannya anak muda nanti yang di desa-desa bisa kembali ke desa, membantu bisnis di desa. Koperasi Merah Putih kita kembalikan potensi desa adalah milik desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Terima kasih. Informasi ini sangat menarik untuk kita simak dan juga dengarkan ya, dan juga pastinya dirasakan oleh pemirsa terkait penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Pemirsa, penguatan ekonomi rakyat merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Melalui pengembangan Koperasi Merah Putih, masyarakat didorong untuk membangun kemandirian ekonomi, memperkuat akses permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, serta menciptakan sistem ekonomi yang berlandaskan semangat gotong royong dan kebersamaan. Sementara itu, program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan sektor perikanan, peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia nelayan. Program ini diharapkan mampu menciptakan kampung nelayan yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Melalui sinergi antara unsur terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas terkait, dan unsur pemerintah baik itu pusat ataupun daerah, berbagai program pemberdayaan ekonomi dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata. Komitmen bersama, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan ekonomi rakyat yang kuat, inklusif, dan berkeadilan demi terciptanya kesejahteraan bersama. Terima kasih banyak pemirsa sudah menyaksikan tayangan kami Dialog Interaktif bersama Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. Ada Bapak Haji Singa Ersa Awangga dan juga Bapak Haji Morisman ST selaku anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya dan juga informasinya yang sudah diberikan kepada pemirsa di Radar Lampung Televisi saat ini, dan juga pemaparan materi tadi yang kita dengarkan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Ibu Dr. Randa Evi Fatmawati MSI. Terima kasih banyak Ibu. Sehat untuk kebersamaannya dan juga programnya bersama tim, dan juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Bani Isprianto MM. Terima kasih banyak Bapak. Salam untuk rekan-rekan dan juga teman-teman. Semoga sukses dan sehat selalu dalam menjalankan program ini dan berkontribusi untuk masyarakat ya. Sayangnya kebersamaan kita harus berakhir pemirsa di Dialog Interaktif kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Saya Amelia Gestin, mewakili tim yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Radar Lampung TV, Mantep Nihan. Kehidupan saat ini menggantungkan diri pada teknologi, seakan hidup sendiri. Sama seperti diriku, setiap hari tidak pernah lepas dari alat ini, sampai-sampai lupa dengan kanan kiri. Hai, mau kemana? Seneng banget. Aduh, kalau jalan tuh pakai mata dong, Mbak. Jangan pakai kaki, Mbak, pakai mata.
Aku tak mengenal waktu. Semua temanku mulai menjauhiku. Pulang bareng yuk. Hidup tanpa arah. Orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Kenapa Pak? Halo nak, di mana? Lagi main game loh. Ntar aja sih teleponnya. Aku semakin resah. Aku pun semakin menjadi-jadi. Hingga aku diingatkan oleh Woi, jangan telat lihat, jangan ngeliatin HP aja. bijaklah dalam menggunakan gadgetmu. Jangan sampai teknologi memperbudakmu. Capek banget ya. Ya nih, duduk dulu aja yuk. Ayo. Kamu nggak bawa tumbler? Enggak, aku tadi beli di warung. Simple lagi. Simple sih iya, tapi botolnya itu loh bisa nambah sampah. Iya sih. Udah sore nih, pulang yuk. Yuk. Tahu nggak? Satu botol plastik tuh butuh puluhan tahun loh buat terurai. Nah, bayangin kalau tiap orang buang satu botol tiap hari, bakalan banyak banget kan sampahnya. Nah, dengan bawa tumbler itu bakalan ngebantu banget untuk menjaga bumi ini. Bener juga ya. Besok-besok aku bawa tumbler deh. Biar hemat juga. Setiap botol plastik yang dibuang meninggalkan jejak panjang bagi bumi. Tapi, membawa tumbler sendiri bisa jadi langkah kecil yang berarti. Lebih hemat, lebih sehat, dan lebih peduli. Mari mulai kebiasaan baik untuk lingkungan yang lebih baik. Ya, terima kasih banyak pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog interaktif bersama Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang membahas tema terkait penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Pemirsa ya, kita sudah bahas banyak sekali terkait implementasi program ini dan juga pengawasan dari berjalannya program ini khususnya yang ada di Provinsi Lampung, dan juga mungkin saat ini Anda yang sedang merasakan manfaat dari implementasi kedua program ini, dan kita harapkan kedepannya bisa terus berjalan baik sehingga bisa menjadi salah satu roda penggerak ekonomi lokal khususnya yang ada di Provinsi Lampung bisa bergerak maju ya. Nah, kita pindah sejenak, kali ini akan berdiskusi bersama dengan teman-teman dari anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung ya terkait implementasi dari program Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih sejauh ini ya, mulai dari proses ataupun langkah-langkah konkret yang sudah dijalankan selaku badan pengawas dan lain sebagainya. Kira-kira apa harapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung khususnya dari Komisi 2 dan secara umum ya tanpa terkecuali dalam implementasi kedua program ini berjalan khususnya yang ada di Provinsi Lampung? Apa harapan-harapan dan juga saran untuk kelembagaan ataupun untuk masyarakat dalam hal ini yang merasakan langsung yang diharapkan dari DPRD sendiri? Boleh kita dengarkan penjelasan dari Bapak Morris dan nanti dilanjutkan oleh Pak Singa ya. Silakan Pak Morris terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ya tentu harapan kami program Koperasi Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih ini, program ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk menghidupkan perekonomian di desa, di daerah kampung tersebut. Jadi harapan kami kepada pengurus ya, kepada dinas terkait agar selalu konsen untuk pendampingan, untuk pengawas pendampingan, untuk edukasi
para koperasi ataupun koperasi nelayan merah putih agar program ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Karena program ini tentu sangat menarik, banyak perhatian dari seluruh elemen. Kalau program ini tidak berjalan dengan baik, tentu akan mendapat dampak yang sangat banyak sekali. Harapan kami dari DPD Provinsi Lampung agar dinas terkait selalu menampilkan kontribusi dan juga kepada warga ataupun karyawan yang sudah terlibat di Koperasi Merah Putih itu agar lebih serius dan lebih konsen untuk menjalankan operasional dari koperasi tersebut. Dengan adanya mereka bisa konsen, bisa serius dalam bekerja, insya Allah koperasi ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin itu. Terima kasih banyak Pak Morris ya. Kalau dari Pak Singa sendiri seperti apa? Memang dengan adanya Koperasi Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih ini yang tentunya tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat, perlu sekali pengawasan di bidang keuangan, karena rentan sekali selama ini banyak sekali koperasi-koperasi yang kolab, yang justru akhirnya pengurus-pengurusnya terjerat dengan penggunaan dana yang tidak semestinya mereka pergunakan, akhirnya membuat kredit daripada usaha tersebut. Namun sekarang ini memang pemerintah telah mengadakan pendampingan. Kelihatannya Koperasi Merah Putih yang ada ini ada pendampingan sehingga bisa mengarahkan usahanya itu di bidang apa. Mungkin dengan pendampingan itu, kalau di suatu desa itu ada kebutuhan yang sangat mendesak, sementara di daerah itu tidak ada, tentunya dengan pendamping tadi bisa mengetahui di daerah lain ada, sehingga mereka bisa saling supply kebutuhan daripada masyarakat yang ada di koperasi masing-masing. Ini tentunya sangat membantu sekali untuk kita sebagai pengawasan juga selalu mengedukasi juga agar pelaku atau pengurus Koperasi Merah Putih ini bisa selalu berkoordinasi dengan pendampingnya atau sesama koperasi, mengingat persaingan ini memang agak ketat. Di mana-mana sekarang retail ini sudah menjamur, sehingga memang memerlukan pengawasan dan pendampingan yang sangat ketat sekali untuk demi majunya Koperasi Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih yang kita harapkan menjadi tujuan kita tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mandiri, tidak selalu mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah yang selama ini banyak sekali dikucurkan dari pemerintah, dari dinas sosial, sehingga mereka tidak bergantung pada bantuan-bantuan tersebut. Dengan usaha ini semua bisa lancar, bisa menampung hasil pertanian masyarakat, bisa memasarkan sehingga mempunyai harga jual yang cukup baik. Saya rasa itu. Oke, baik. Seperti itu ya, pemirsa, pastinya harapan-harapan yang diinginkan dari Badan Pengawas dalam hal ini adalah DPRD Provinsi Lampung mewakili Komisi 2 bersama teman-teman ya. Oke, nah kalau dari si penggerak atau penjalan sendiri dari berlangsungnya program ini, boleh kita dengarkan juga harapan-harapan dan juga keinginan ya, baik itu dari stakeholder terkait ataupun juga masyarakat dalam hal ini yang merasakan manfaat langsung ya, dari Ibu Evi selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, dan juga Bapak Bani selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung bersama tim juga pastinya yang menjalankan
program ini, bagaimana harapan-harapan yang diharapkan kepada masyarakat dan juga implementasi program ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama. Boleh kita dengarkan yang pertama dari Bapak Bani, nanti dilanjutkan oleh Ibu Evi. Silahkan Bapak Bani. Baik, terima kasih Mbak Amel. Jadi dengan adanya program-program ini, harapan kami adalah ini program bisa berjalan dengan baik, kemudian masyarakat bisa berpartisipasi di dalam program ini, khususnya adalah program KNMP karena ini sangat bagus sekali. Kemudian juga pengelola daripada Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa bersinergi dengan berbagai pihak, dengan beberapa stakeholder, baik itu nelayan maupun pihak-pihak lain, maupun pihak-pihak perbankan atau pihak-pihak perusahaan-perusahaan yang bisa diakses untuk membantu sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Harapannya adalah bahwa Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa maju, kemudian masyarakat nelayan bisa terlayani dengan baik, bisa berpartisipasi dengan baik, sehingga perekonomian tumbuh di dalam kampung-kampung nelayan, kemudian nelayan juga mendapatkan manfaat yang lebih baik dengan adanya nilai tambah yang lebih tinggi, pendapatannya lebih tinggi, sehingga kemiskinan itu bisa kita tuntaskan. Karena memang kemiskinan ini hampir sebagian besar ada di daerah pedesaan-pedesaan, khususnya adalah di kampung-kampung nelayan. Nah, kita berharap kampung-kampung nelayan ini menjadi kampung-kampung nelayan yang modern, yang kuat, yang terintegrasi dengan berbagai pihak, berbagai stakeholder, kemudian kampung nelayan yang mandiri dan berdaya saing tinggi, sehingga masyarakat di sana, di kampung-kampung nelayan itu menjadi masyarakat yang maju seperti masyarakat perkotaan. Saya kira itu harapannya, sehingga masyarakat di kampung-kampung nelayan nanti bisa sama dengan masyarakat yang ada di perkotaan-perkotaan. Mereka punya SDM yang baik, yang tinggi, mereka perekonomian mereka juga meningkat pesat seperti di masyarakat-masyarakat yang ada di perkotaan, sehingga ketimpangan ini bisa dieliminasi. Kita berharap ke depan tidak ada lagi terjadi ketimpangan-ketimpangan antara kota dan desa, khususnya adalah di kampung-kampung nelayan. Demikian Mbak Amel. Baik, terima kasih Bapak Bani. Boleh kita lanjutkan harapan-harapan untuk program ini ya, salah satunya dari Ibu Evi. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Amel. Harapan kami sebagai yang mendampingi Koperasi Merah Putih bahwa di mana Koperasi Merah Putih ini nanti didampingi oleh manajer. Satu-satu desa ada manajer pendamping Koperasi Merah Putih adalah anak muda yang potensinya cukup handal, dia akan memahami bagaimana untuk pola bisnis. Disinilah harapannya pengurus Koperasi Merah Putih dengan pendampingan manajer bisa memanfaatkan potensi lokal kita di tiap desa. Kita punya pertanian, punya perkebunan, pariwisata yang saat ini belum maksimal pengelolaannya. Kita mencoba membangun kemandirian ekonomi di setiap desa nanti supaya mengurangi ketergantungan dari kota, sehingga laju urbanisasi dan menciptakan fondasi ekonomi yang mandiri yang berkelanjutan. Nanti kemudian juga harapannya di mana anak-anak muda ini bisa membantu di desa untuk kemandirian, merubah mindset koperasi ini sekarang adalah koperasi modern. Apa itu koperasi modern? Dia sudah digitalisasi, ada keterbukaan mulai dari administrasi, ada aplikasinya, ada publik bisa melihat RAT-nya, kemudian dia bisa membangun marketplace, kemudian melakukan pembayaran non tunai supaya tidak ada kebocoran anggaran, menghindari BI checking, pemasaran melalui media sosial, menghindari biaya yang tinggi, tergantungan kita kepada literasi digital, infrastruktur internet, wilayah ini sangat besar saat ini, sehingga harapannya anak muda nanti yang di desa-desa bisa kembali ke desa, membantu bisnis di desa Koperasi Merah Putih, kita kembalikan potensi desa adalah milik desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Terima kasih. Pastinya ya,
informasi ini sangat menarik untuk kita simak dan juga dengarkan ya, dan juga pastinya dirasakan oleh pemirsa terkait penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Pemirsa, penguatan ekonomi rakyat merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Melalui pengembangan Koperasi Merah Putih, masyarakat didorong untuk membangun kemandirian ekonomi, memperkuat akses permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, serta menciptakan sistem ekonomi yang berlandaskan semangat gotong royong dan kebersamaan. Sementara itu, program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan sektor perikanan, peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia nelayan. Program ini diharapkan mampu menciptakan kampung nelayan yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Melalui sinergi antara unsur terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas terkait, dan unsur pemerintah baik itu pusat ataupun daerah, berbagai program pemberdayaan ekonomi dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata. Komitmen bersama, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan ekonomi rakyat yang kuat, inklusif, dan berkeadilan demi terciptanya kesejahteraan bersama. Terima kasih banyak pemirsa sudah menyaksikan tayangan kami Dialog Interaktif bersama Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. Ada Bapak Haji Singa Ersa Awangga dan juga Bapak Haji Morisman ST selaku anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya dan juga informasinya yang sudah diberikan kepada pemirsa di Radar Lampung Televisi saat ini, dan juga pemaparan materi tadi yang kita dengarkan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Ibu Dr. Randa Evi Fatmawati MSI. Terima kasih banyak Ibu, sehat untuk kebersamaannya dan juga programnya bersama tim, dan juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Bani Isprianto MM. Terima kasih banyak Bapak. Salam untuk rekan-rekan dan juga teman-teman. Semoga sukses dan sehat selalu dalam menjalankan program ini dan berkontribusi untuk masyarakat ya. Sayangnya kebersamaan kita harus berakhir pemirsa di Dialog Interaktif kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Saya Amelia Gestin, mewakili tim yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Radar Lampung TV, Matep Nihan.